Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selamat malam semuanya. Izin memperkenalkan diri, nama saya Dwi Nur Hidayati. Saya merupakan CGP Angkatan 9 Kabupaten Karawang, di mana PP saya adalah Ibu Nia, dan di sini ada Ibu Yusmaniar dan juga Ibu Lia, yang PP-nya juga sama dengan saya, kebetulan Ibu Nia, dan satu lagi adalah Pak Nunu, yang PP-nya adalah Ibu Nurul. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan mempraktekkan kegiatan coaching, di mana dalam kegiatan coaching kali ini saya berperan sebagai observer ya Pak ya. Kemudian Pak Nunu di sini sebagai coach dan juga ada Ibu Yusmaniar sebagai coaching. Nah, baik, sebelum memulai kegiatan coaching ini, sebelumnya mohon izinkan saya untuk melakukan wawancara dulu ya Pak ya. Wawancara pada coach, yang dimana wawancara ini adalah wawancara praobservasi. Mungkin ada sedikit atau beberapa pertanyaan yang akan saya berikan pada Bapak. Bagaimana kira-kira Pak Nunu, apakah bersedia untuk sharing, berbagi dengan saya mengenai wawancara praobservasi ini? Iya, Ibu boleh, boleh ya. Iya, sebelumnya Bapak bagaimana kabarnya, sehat Pak? Alhamdulillah sehat Ibu. Luar biasa sehat pokoknya dah, seger nih. Alhamdulillah. Wah, sehat, seger. Iya, bajunya juga udah pink ya Pak, kayaknya tuh udah berseri begitu. Baik Bapak, mungkin ada beberapa pertanyaan ya Pak ya. Yang pertama adalah gini nih Pak, dalam kegiatan coaching kali ini tentu Bapak mempersiapkan ya Pak ya, jelas. Nah, kira-kira nih apa saja sih yang Bapak persiapkan dalam kegiatan coaching kali ini Pak? Ya seperti dalam udah yang saya pelajari pada kegiatan coaching itu, yang pertama mungkin saya harus siap hadir penuh dalam coaching ini ya. Yang kedua mungkin saya juga harus menjadi pendengar yang aktif dari coachingnya ya. Juga bagaimana saya memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, mungkin itu seperti itu Bu. Iya, betul ya. Dari apa yang Bapak sampaikan, tentu itu menjadi salah satu dasar ya, Pak ya, untuk terjadinya atau pelaksanaan coaching kali ini. Nah, tentu kan dalam kegiatan coaching kali ini kita tidak sendirian ya, Pak. Kita tidak berdua gitu, melainkan ada salah satunya itu ada coaching gitu. Nah, di sini coachingnya adalah Bu Yusmania. Kira-kira nih Pak, kompetensi apa sih yang ingin Bapak tingkatkan pada seorang coaching? Yang di sini coachingnya adalah Bu Yusmaniar. Kira-kira apa nih yang ingin Bapak tingkatkan pada yang ada di diri coach tersendiri? Iya, Ibu, terima kasih ya. Mungkin yang saya pikir itu yang pasti saya harus mempelajari dulu nih apa yang memang menjadi keluhan terhadap dirinya, sehingga apa yang menjadi permasalahannya, dan itu menjadi solusi nanti ditemukan, itu mungkin itu akan yang saya tingkatkan yang ada pada coach tersebut. Nah gitu ya. Nah kalau dari saya pribadi mungkin ya ditingkatkannya mungkin bagaimana saya harus hadir penuh dalam coaching ini Bu, begitu. Oh iya, berarti mungkin kalau terhadap kompetensi yang ingin ditingkatkan dari coachingnya adalah Bapak itu akan terlihat secara berjalannya gitu ya, pada saat Betul Ibu, berjalannya ya, kegiatan ya. coaching, begitu ya. Namun yang ingin Bapak tingkatkan dalam diri coachnya, begitu ya, Ya, adalah bagaimana kehadiran penuh, begitu ya Pak ya. Nah, betul ya Ibu, luar ya. biasa sekali. Mudah-mudahan gitu ya Pak, nanti pada saat berjalannya coaching itu akan terlihat oleh saya. Nah, yang terakhir nih Pak, sebelum kita memulai coachingnya, kira-kira apa yang akan Bapak lakukan untuk proses coaching ini sehingga pasti kita harapkan apa namanya ya, coaching ini akan berjalan dengan aktif gitu ya Pak ya, taktuk gitu kan. Nah, kira-kira apa nih yang akan Bapak lakukan? Nah, ini Bu ya, mungkin akan menggunakan yang namanya alur tirta Bu ya, sehingga nanti tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab itu akan muncul ya dalam coaching ini, dan juga yang pastinya memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga lebih menggali dari permasalahan yang dihadapi oleh coachingnya gitu Bu.
Nah, Oh baik, betul ya Pak ya, berarti dasar dari kegiatan coaching ini adalah agar berjalannya aktif, maka Bapak akan menggunakan alur tirta gitu ya, yang sudah kita pelajari dengan rasa begitu ya, rasa kehadiran penuh, kemudian juga mendengarkan kita dengan aktif dan juga pertanyaan berbobot. Baik, mungkin itu beberapa pertanyaan Pak, untuk pertanyaan praobservasi boleh saya persilahkan untuk melakukan kegiatan coaching kali ini. Terima kasih Bapak, mudah-mudahan kegiatan coaching kita kali ini bisa berjalan dengan lancar. Mangga Bapak. ya, Ibu, terima kasih Bu Dwita selaku observer ya di acara, bukan acara ya, kegiatan coaching ini. Nah, sebelumnya saya mau menyapa dulu nih Bu Yusma ya, Bu Yusma, gimana kabarnya Bu Yusma? Alhamdulillah baik Pak. Bagaimana dengan Bapak? Alhamdulillah. Alhamdulillah Bu, baik juga ya, seperti yang dilihat sama Ibu lah ya, masih fresh ya. Nah, betul. Silakan Ibu, informasi ada keluhan nih yang saya dapat ya terkait yang mau dibicarakan gitu kan. Eh, Iya, Mangga Ibu. iya Bapak. Assalamualaikum Bapak. Mudah-mudahan selalu sehat. Bagaimana kabarnya Bapak? Waalaikumsalam Ibu. Ya lupa ya tadi belum mengucapkan salam. Alhamdulillah kabar saya baik Ibu. Alhamdulillah kabar baik. Ya, ini Pak, saya perlu seseorang untuk membicarakan permasalahan saya yang saya hadapi Pak. Iya Bapak Ibu. bersedia membantu Pak? Iya Bu, pastilah saya bersedia membantu apa yang menjadi permasalahan dalam yang Ibu hadapi lah kali ini gitu. Ya. Saya hanya ingin mendapat solusi dari masalah saya Pak. Ya boleh, siap. Hmm, Solusi apa yang mau saya yang bisa saya. Ya, saya itu masih bingung, Pak. Mengapa saya juga begini? Saya ingin tahu penyebabnya, Pak. Jadi apa nih Ibu yang bisa saya bantu terkait penyebab yang Ibu rasakan hari ini? Saya merasa kalau saya tidak nyaman pada salah satu mata pelajaran yang saya ikuti di kelas. Mengapa? Apa yang membuat Ibu merasa tidak nyaman terkait dengan mata pelajaran tersebut ya Bu? Ya, Pak, akhir-akhir ini saya kurang fokus belajar dan merasa tidak nyaman. Saya berpikir, kenapa guru bahasa Inggris selalu menyindir saya di dalam kelas? Begitu. Berarti ada guru yang selalu menyindir Ibu ya dalam kegiatan di sekolah gitu ya. Menyindir, coba Ibu bisa bantu ceritakan lebih dalam lagi perasaan yang Ibu alami sekarang, kenapa merasa berpikir seperti itu Ibu gitu. Begini Pak, di sekolah itu guru tersebut selalu menyindir saya bahwa saya mengajarnya tidak benar, saya mengajarnya tidak maksimal, sehingga selalu dijadikan bahan ejekan bagi guru tersebut. Lalu bagaimana menurut Ibu kira-kira nih pendapat Ibu nih? Apa benar seperti Em, itu? Menurut saya, memang saya harus banyak belajar untuk memberikan mata pelajaran yang secara maksimal, memberikan pembelajaran yang maksimal, sehingga mungkin guru lain tidak akan melihat saya dengan sebelah mata. Iya, 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 iya. Jadi Ibu merasa kasarnya tidak dilakukan adil lah Bu ya, seperti itu Bu ya. Nah, jadi menurut Ibu pembicaraan kita ini bertujuan untuk apa Bu? Menurut saya ingin mendapat solusi yang tepat, Pak, agar tidak disindir lagi dan mendapat apresiasi yang bagus dari rekan-rekan. Hmm, Kalau seperti itu, apa nih yang menjadi hambatan Ibu kira-kira? Hambatan saya mungkin saya kurang bersosialisasi dengan rekan-rekan, kemudian saya kurang banyak mencari informasi tentang keadaan update di sekolah. Selain itu juga saya dalam melaksanakan pembelajaran hanya fokus kepada siswa tanpa memperhatikan keadaan mata pelajaran atau rekan yang lain. Begitu. Jadi hambatannya ya, nah, itu ya.
kira-kira nih Bu, dengan hambatan tersebut, rencana aksi Ibu untuk menghadapi hambatan itu seperti apa? Rencana aksinya nih Bu, Eh, rencana aksi. Ya, mungkin saya akan banyak bersosialisasi, Pak, melakukan program forum atau kegiatan musyawarah di dalam mata pelajaran. Kemudian saya akan banyak meminta informasi dari rekan yang lain, atau saya melakukan eh, apa namanya pendekatan terhadap guru-guru senior sehingga saya bisa mengambil ilmu pembelajaran yang guru-guru tersebut sudah lakukan yang terbaik untuk siswa. Saya pun mungkin nanti akan ini Pak melaksanakan pembelajaran menggunakan media-media yang ada di sekolah. Mungkin saya selalu tertutup di lingkungan sekolah sehingga saya disepelekan oleh guru yang lain karena saya kurang bergaul, Pak. Oh begitu ya Bu ya. Tapi menurut saya sangat bagus sekali Bu rencananya, bukan seperti itu ya. Nah kalau begitu Bu, nah kira-kira apa ya namanya manfaatnya nih berdasarkan tadi yang Ibu lakukan ya terkait rencananya. Kira-kira ke depannya seperti apa nih Bu komitmen yang akan Ibu lakukan nih komitmennya nih. Ya, begini Pak, mungkin saya terlebih dahulu akan meminta maaf ya Pak ya dengan rekan-rekan guru di sekolah karena mungkin secara tidak sadar saya terlalu cuek, saya juga tidak memperhatikan rekan-rekan yang lain. Saya di sini nanti akan tanggung jawab saya adalah saya pasti melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan media-media yang ada di sekolah, memanfaatkannya, lalu banyak berdiskusi dengan guru-guru senior yang sudah banyak melakukan aktivitas pembelajaran dengan sangat baik. Mungkin saya akan lebih terbuka menerima ilmu-ilmu dari mereka, sehingga saya bisa banyak diskusi dan mendapatkan ilmu yang baru dari guru-guru tersebut, Pak. Oh, keren sekali Bu ya. Jadi Bu akan lebih terbuka, mencoba berdiskusi dengan guru yang lain sehingga komitmen ke depan akan lebih baik lagi ya Bu. Nah, luar biasa. Nah, sekarang Bu, kira-kira nih setelah kita berdiskusi, ya ngobrol panjang lebar terkait apa yang Ibu rasakan hari ini, bagaimana sekarang perasaan Ibu nih? Seperti apa nih? Perasaan saya sangat senang, Pak, karena saya di sini bisa melihat kekurangan saya, bisa melihat juga permasalahan yang terjadi pada diri saya lebih terbuka terhadap permasalahan yang ada di sekolah. Ternyata semua memang berawal dari saya tidak terbuka di sekolah dengan rekan yang lain, saya juga tidak membuka diri untuk mencari informasi, kemudian saya juga mungkin tidak banyak bergaul dengan rekan sehingga saya dikatakan kudet atau apapun. Nah, yang penting insya Allah tadi dari saran yang Bapak lakukan bahwa rencana saya ke depannya saya harus pertama saya tentunya harus meminta maaf terlebih dahulu terhadap rekan-rekan di sekolah. Kemudian saya harus membuat ilmu yang memberikan manfaat kepada rekan-rekan serta tidak malu untuk bertanya kepada guru-guru senior yang sudah melakukan pembelajaran secara maksimal, Pak. Luar biasa Ibu, semangat ya Bu ya. Jangan merasa bersedih disebut apa namanya tadi ya, katanya kudet ya gitu ya. Udah, Aduh, betul, Pak. oh gitu ya. Tetap semangat Bu ya. Pokoknya saya yakin Ibu salah satu guru yang memang apa ya kasarnya mau beradaptasi, mau berubah ya gitu. Semoga tetap semangat Bu ya. Ya, Terima kasih Ibu ya atas coaching hari ini. Ibu saya rasa Ibu udah kelihatan lebih apa ya beda lah gitu kan. Sekarang kayaknya lebih tenang, udah berdiskusi Bu ya, gitu. terima kasih Pak dengan memberikan waktu luangnya Bapak. Saya jadi lebih bisa sharing tentang permasalahan yang ada. Saya pun bisa menemukan atau mencari solusi dari kegiatan sharing ini, Pak. Terima kasih Bapak atas waktunya. Sama-sama Ibu, terima kasih Bu Yusma ya yang sudah melakukan ini coaching bersama saya. Semoga Bu Yusma dapat solusi yang terbaik. Apabila rencana Amin. Ibu bisa terlaksana, Ibu ya. Saya tutup Bu ya dengan mengucapkan hamdalah Bu ya. Alhamdulillahirobbilalamin. Ya, saya kembalikan kepada Ibu kita, Ibu observer nih Bu. Gimana Bu nih coaching kita hari ini Bu?
Baik Bapak, terima kasih banyak. Bapak luar biasa sekali dari awal saya mendengarkan begitu kan hingga tadi berakhirnya kegiatan coaching. Luar biasa sekali Pak Nunu memang memiliki kompetensi yang dimana yang seharusnya coach miliki dalam kegiatan coaching kali ini. Nah, Bapak mungkin apa namanya setelah kegiatan coaching ini tadi berlangsung atau sudah selesai, ada beberapa pertanyaan lagi nih Pak nih. Aduh, saya mau pengen bertanya sama Bapak ya Ya nggak mengenai apa-apa Bu, ya nggak apa-apa. apa namanya pertanyaan wawancara pasca observasi ya Pak. Karena memang kalau untuk observer itu ada dua fase begitu pada pra observasi dan juga pasca observasi. Nah mungkin sedikit ya Pak untuk pertanyaan yang pasca observasi hanya menindaklanjuti saja. Nah yang pertama ini menurut Bapak nih dari kegiatan coaching yang sudah dilaksanakan tadi begitu kan tentu sudah dipetakan mengenai alur tirtanya begitu ya Pak dan juga rasanya begitu. Nah menurut Bapak dalam kegiatan coaching tersebut, apakah seluruh kegiatan atau seluruh alur tirta dan juga rasanya itu sudah ada semua, sudah tercapai semua, atau ada yang kelewat atau bagaimana Pak kira-kira? Ya Ibu. Nah ya, kalau yang saya rasakan ya pribadi terkait tadi ya sudah saya gali terkait tujuannya, bagaimana Bu Yusma menceritakan permasalahannya, lalu saya identifikasi ya terkait apa yang dia alami gitu kan. Lalu udah saya tanyakan bagaimana rencana aksi dia, bagaimana dia akan mencoba berdiskusi ya gitu kan juga terkait bagaimana tanggung jawab dia atau komitmen ke depannya sehingga apa yang menjadi rencananya bisa terlaksana. Yang saya rasakan itu sudah terlaksana semua Ibu alur ceritanya. Iya, betul ya Pak. Jadi memang tadi alur tirtanya memang sudah terlaksana begitu ya. Sehingga memang yang diinginkan dari Bu Yusmaniar ini dari seorang coachingnya adalah ingin apa namanya ya, biar nggak kudet katanya gitu ya Pak. Jadi ingin lebih bergabung lagi sama MGMP begitu ya dan lain sebagainya. Nah, gini Pak, tadi saya juga sudah mendengar pada saat kegiatan coaching Bu Yusmaniar sangat merasa terbantu begitu kan dengan saran dan juga solusi yang telah dibantu oleh dari seorang coach. Nah, sekarang yang saya tanyakan, kalau perasaan Bapak bagaimana nih dalam kegiatan coaching kali ini? Apa yang dirasakan oleh Bapak setelah membantu mungkin ya, membantu seorang coaching dalam menemukan sebuah saran ataupun solusi dalam permasalahan yang ia hadapi begitu Pak. Bagaimana perasaan Bapak? Kalau perasaan saya yang pertama yang pasti senang ya Bu, karena di mana kita bisa membantu orang lain dalam menyelesaikan permasalahannya, kita mampu memberikan solusi, tapi dalam arti dia menemukan, saya sangat sangat menjadi pengalaman sangat luar biasa sekali ya buat saya pribadi gitu kan, dan juga mungkin ini suatu pembelajaran awal saya bagaimana saya nanti menerapkan coaching-coaching ke depan dalam berinteraksi dengan rekan sejawat maupun dengan kepala sekolah ataupun dengan peserta didik ke depan gitu kan. Jadi ini rasanya sangat tidak bisa saya ungkapkan. Jadi luar biasa pokoknya hari ini. Iya betul. Jadi saking luar biasanya Pak ya sampai tidak bisa diungkapkan begitu ya. Jadi ya kalau yang saya tangkap dari pernyataan yang sudah Bapak sampaikan bahwa memang iya apalagi kita membantu ya apa namanya membantu rekan sejauh itu rasanya beda begitu ya Pak. Teman Iya. seperjuangan begitu ya. Nah, baik terakhir nih Pak, terakhir. Kira-kira Pak, pembelajaran apa sih yang bisa Bapak dapatkan dalam kegiatan coaching? Ya pembelajaran. Yang pertama, bagaimana saya di sini ya dalam praktek coaching ini harus hadir penuh ya untuk bagaimana mendengarkan seorang coach bercerita dan sehingga kita dengan mendengarkan penuh mampu memahami lalu memberikan pertanyaan-pertanyaan bobot sehingga terus menggali apa yang jadi permasalahan dia dan menemukan solusi atas apa yang jadi masalahnya gitu Ibu. Gitu ya. Jadi intinya apa namanya ya, Bapak pembelajaran yang bisa Bapak dapatkan dalam kegiatan coaching kali ini adalah Bapak jadi bisa hadir penuh begitu ya Pak ya Iya. dalam kegiatan coaching ini. Nah, iya. Baik Bapak, terima kasih banyak atas kesempatannya. Saya sebagai observer
sangat mengapresiasi Bapak dalam kegiatan coaching kali ini karena saya rasa memang Bapak sudah memiliki kompetensi dari alur titah dan juga rasanya itu sendiri. Begitu ya Bapak. Terima kasih banyak Bapak Ya, atas waktunya. sama-sama Mohon Ibu. maaf. Iya, mudah-mudahan kita semua sehat selalu ya Ibu dan Bapak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.